Assalamualaikum anak-anakku kelas 2 SD Hodijawa Narjo. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia di tema 7, subtema 1 tentang dongeng fabel. Materi selengkapnya dapat kalian lihat dalam video selanjutnya. Pernahkah kalian membaca dongeng? Dongeng tentang apa saja yang kalian baca? Dongeng yang biasa kita temui adalah dongeng tentang binatang, seperti dongeng Si Kancil maupun dongeng tentang Putri Salju dan contoh lainnya. Dongeng tentang binatang biasa disebut fabel. Fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Coba kalian perhatikan ciri-ciri fabel. Yang pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Yang ketiga, memiliki alur cerita. Dan yang keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan dalam ceritanya. Membaca dongeng dengan benar dapat memudahkan pendengar untuk memahami isi dongeng dan menarik orang lain untuk ikut mendengarkan dongeng. Cara membaca dongeng yang benar yaitu: pertama, dibaca dengan suara yang menarik dan jelas. Suara boleh berbeda-beda sesuai karakter atau tokoh atau narator. Yang kedua, sudah harus hafal dengan isi dongeng yang dibawakan. Dan yang ketiga, mimik atau ekspresi wajah harus sama dengan cerita. Perhatikan dongeng fabel berikut. Bebek selalu hidup rukun. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerpelai, hewan pemangsa, melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah. Gumam Cerpelai seraya menyeringai jahat. Mulai hari itu, Cerpelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawanannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawanannya. Lihat pemimpinmu itu. Dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya, ujar Cerpelai yang pandai menghasut. Namun rupanya sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengar perkataan Cerpelai. Kemudian Cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Akan tetapi lagi-lagi perkataan Cerpelai tidak dihiraukan. Begitu terus, hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi. Namun tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Hahaha, Cerpelai, Cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar, karena kami saling mempercayai satu sama lain, ucap salah satu bebek yang dihasut oleh Cerpelai. Cerpelai sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari pemukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Sebelumnya, kalian sudah membaca dan mendengarkan fabel berjudul Bebek Selalu Hidup Rukun. Selanjutnya, untuk mengetahui isi sebuah fabel supaya kita dapat menulis kembali dongeng, kita harus mengetahui tokoh dan peristiwa yang terjadi dalam fabel. Lakukan hal-hal berikut. Pertama, membaca seluruh isi fabel dengan sungguh-sungguh. Kedua, mencatat nama-nama tokoh yang ada dalam fabel.
Ketiga, mencatat sifat tokoh dalam fabel. Keempat, memperhatikan peristiwa yang terjadi atau dialami oleh tokoh. Dan yang kelima, menulis peristiwa tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin, kalian sudah belajar materi bahasa Indonesia hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan Ibu Guru bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.